Setiap kali ada bencana di Indonesia, pasti muncul kalimat ini. Kenapa sih Indonesia nolak bantuan asing? Sok kuat banget, padahal rakyat udah menderita. Ini negara gengsi apa gimana? Tenang, di video ini kita bahas pelan-pelan, tanpa emosi. Kenapa pemerintah sering terlihat menolak bantuan asing? Apa alasannya? Dan apakah bantuan asing itu selalu aman? Atau justru punya resiko? Pertama, satu hal penting. Indonesia tidak selalu menolak bantuan asing. Yang terjadi biasanya sebenarnya itu membatasi, menyeleksi, atau menunda. Artinya, bukan tidak mau sama sekali, tapi tidak sembarang terima. Biasanya pemerintah bilang, kami tangani dulu dengan kemampuan sendiri. Yang pertama, Indonesia itu punya pengalaman bencana. Indonesia ini salah satu negara yang paling sering kena bencana. Dari mulai gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, erupsi, semuanya ada. Makanya ada yang namanya BNPB, ada BPBD, ada TNI Polri, ada relawan nasional. Jadi dari sudut pandang pemerintah, ini bukti bahwa Indonesia itu punya kapasitas sendiri. Terus yang kedua, kedaulatan negara. Ini kata yang sering terdengar berat, tapi sebetulnya artinya simple. Intinya, negara itu ingin mengatur wilayahnya sendiri. Nah, kalau bantuan asing masuk, jadi ada orang asing, ada alat asing, ada akses ke wilayah tertentu. Pemerintah ingin memastikan semuanya tetap di bawah kontrol negara. Terus pertanyaannya, kenapa rakyat mau bantuan asing? Ya, dari sisi rakyat wajar banget. Karena di lapangan itu yang sering dirasa kayak bantuan telat, logistiknya kurang, rumah habis, hidup hancur. Buat warga yang penting cepat, mau dari manapun bantuannya. Masalahnya, sudut pandang rakyat dan negara itu beda posisi. Nah, ini bagian yang jarang dijelasin secara terang. Nomor 1, tidak semua bantuan itu gratis. Jadi bantuan asing itu tidak selalu tanpa kepentingan. Kadang bisa berupa pinjaman, atau ada syarat tertentu, akses proyek, atau bahkan pengaruh politik. Kadang bantuan hari ini tagihannya bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Terus yang kedua, resiko keamanan dan data. Ini sensitif tapi nyata. Kalau bantuan asing masuk, tim asing itu bisa masuk wilayah strategis kita. Bisa akses data. Bisa lihat kondisi dalam negeri. Makanya pemerintah betul-betul sangat hati-hati. Terus yang ketiga adalah ketergantungan. Kalau setiap bencana langsung mengandalkan bantuan luar negeri, negara bisa kehilangan kemampuan sendiri. Jadi pemerintah takut kalau punya mental bergantung dan aparat lokal jadi nggak berkembang. Terus yang keempat itu urusan koordinasi di lapangan. Terima bantuan asing itu tidak sesederhana kirim mie instan. Mereka harus punya izin masuk, atur jalur, terus sinkron dengan aparat, terus menghindari tumpang tindih. Kalau enggak rapi, justru bisa bikin chaos baru. Terus pertanyaannya, jadi apa pemerintah selalu benar? Tidak juga. Kritik yang masuk akal, bantuan dalam negeri itu sering lambat,
Distribusinya nggak merata. Koordinasi pusat dan daerah lemah. Kalau misalkan negara bilang bisa tangani sendiri, maka harus dibuktikan di lapangan. Kalau tidak, ya wajar kalau rakyat marah. Secara umum, bantuan asing layak diterima kalau kapasitas dalam negeri benar-benar kewalahan. Korbannya sangat besar. Infrastrukturnya lumpuh total. Dan waktu sangat krusial. Masalahnya, pengakuan kewalahan ini sering terlambat atau gengsi. Intinya sebenarnya sederhana. Yang rakyat mau cepat, cukup, tepat sasaran. Dan yang negara mau aman, terkendali, berdaulat. Kalau negara bisa memenuhi kebutuhan rakyat tanpa bantuan asing, maka menolak itu masuk akal. Tapi kalau rakyat sudah menderita dan bantuan belum cukup, maka menutup pintu bantuan asing perlu dievaluasi kembali. Indonesia bukan sok kuat, tapi juga tidak selalu tepat dalam mengambil keputusan. Menolak bantuan asing bisa jadi bentuk kemandirian, tapi bisa juga jadi bentuk keterlambatan mengakui kenyataan. Yang paling penting, rakyat jangan jadi korban dari gengsi dan politik. Kalau menurut kamu, Indonesia seharusnya lebih terbuka atau tetap selektif? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini.